Jenna mengalami kecelakaan mobil dengan kekasihnya Jamie yang akhirnya meninggal. 3 tahun kemudian saat Jenna sedang mengalami gangguan terhadap tragedi masa lalunya, dia diundang untuk berlibur akhir pekan oleh sahabatnya bernama Rene. Kedua gadis itu bergabung dengan kekasih Rene yang bernama Michael dan teman Michael yang bernama Ian. Mereka berencana untuk mengunjungi kabin di tepi danau milik pamannya Ian yang bernama Wade. Sesampainya di sana, Wade telah menyiapkan segalanya. Namun tanpa sekalipun mereka duga, kejadian buruk mulai terjadi ketika mereka terjebak di dalam sauna yang suhunya terus meningkat. Akankah mereka berhasil keluar? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya dengerin cerita toh. Dan kebetulan banget kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul 247 derajat Fahrenheit. Penasaran dong gimana sih ceritanya? Penasaran? 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 Hehe, sudah kuduga. Kalau gitu tonton video ini sampai habis ya. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Seperti biasanya disclaimer dulu, video ini mengandung banyak spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, ya harus mau. Oke. 247 derajat Fahrenheit adalah film bergenre horror thriller yang dirilis di Georgia pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Levan Bakia dan Becca Juburia. Film ini dibintangi oleh Scott Tyler Compton, Christina Ulloa, Travis Van Winkle, Michael Corpon, dan Tyler Mane, yang menceritakan tentang sekelompok remaja yang terjebak di dalam sauna. Cerita film ini diawali dengan seorang gadis bernama Jenna dan kekasihnya Jamie yang baru pulang dari sebuah acara pesta. Mereka berbincang dan bersenda gurau di dalam mobil, namun kejadian naas menimpa keduanya. Mobil yang mereka kendarai terlibat kecelakaan dan membuat Jamie tewas di tempat. Hal itulah yang membuat Jenna trauma. 3 tahun kemudian, Jenna yang belum sembuh dari traumanya diajak Rene untuk bergabung bersama Michael, kekasih Rene, serta Ian. Mereka berencana untuk menghabiskan libur akhir pekan dengan mengunjungi sebuah kabin di tepi danau milik pamannya Ian yang bernama Wade. Mereka pun pergi ke kabin menggunakan perahu bot. Di sini kita bisa melihat perbedaan karakter Ian yang kalem dan Michael yang urakan. Sesampainya di sana rupanya paman Wade sudah menyiapkan segalanya termasuk alkohol yang kemudian digunakan untuk mabuk-mabukan. Jenna yang menghindari alkohol memilih untuk masuk ke dalam kabin dan berpikir untuk menghentikan ketergantungan terhadap obat depresi dan akan mencoba membaur dengan teman-temannya. Paman Wade mengizinkan mereka untuk menggunakan kabin itu sesuka hati. Rene dan Michael memanfaatkannya untuk bersenang-senang, sedangkan Jane dan Ian hanya mengobrol di ruang tamu saja. Tapi tampaknya ia menyukai Jane. Saat makan malam, Paman Wade mengatakan jika dia ingin pergi ke festival tahunan dan menghabiskan malam dengan menyalakan kembang api. Paman Wade hanya menyuruh mereka untuk bersenang-senang dan menyuruh ke pesta sebelah kota. Setelah itu, Paman Wade pun pergi dengan anjingnya yang bernama Beau. Setelah perginya Paman Wade, Michael mengatakan jika di tempat ini ada ruang sauna. Mereka pun merencanakan sebelum pergi akan masuk ke sauna terlebih dahulu. Jane sempat ragu dan tidak ingin pergi ke sana. Akan tetapi, mengingat dia ingin berbaur dengan yang lain, pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Di dalam sauna, suhu awalnya diatur pada angka 180 derajat Fahrenheit, atau sekitar 83 derajat Celcius. Michael dan Ian sudah berada di dalam sauna. Disusul Rene dengan memakai pakaian bikininya. Jane yang tak kunjung datang membuat Ian menyusulnya. Jane sebenarnya ragu untuk masuk ke sana, akan tetapi pada akhirnya dia masuk juga. Suhu sudah mulai panas sedangkan Michael hanya sibuk mabuk-mabukan. Setelah merasa kepanasan, mereka berempat keluar dan berenang di danau. Kegiatan seperti itu berlangsung sampai 3 kali. Tapi ketika mereka ingin masuk yang ketiga kalinya ke dalam sauna, Michael ingin berhubungan dengan Rene. Rene menolaknya dan itu membuat Michael marah. Di luar sauna, Michael mengamuk. Rene yang ingin menyudahi kegiatan bersaunanya ingin keluar. Namun saat dia mencoba membuka pintu, pintu itu terkunci. Melihat hal itu, klaustrofobia Jane kambuh.
dan mendesak kedua temannya untuk membuka pintu. Ian pikir jika ini adalah ulah Michael yang ingin mengerjai mereka. Tapi Jane tidak berpikir demikian. Ian mendobraknya tetapi nihil. Kemudian ia menemukan sebuah kotak yang digunakan untuk mengatur suhu. Sayangnya tombol pengaturnya berada di luar ruangan. Ian juga tidak berani mengutak-ngatiknya maupun tungku pemanas karena ditakutkan alat itu akan meledak atau mengeluarkan gas beracun. Rene mencoba memukul kaca yang berada di pintu dengan tongkat. Ian pun melakukan hal yang sama dengan menggunakan batu dan memaksanya hingga tangan Ian pun berdarah. Akhirnya mereka pun berhasil memecahkan kaca itu dan sedikit merasa lega karena mendapat udara dingin dari luar. Akan tetapi penyebab pintu itu terkunci adalah sebuah kayu yang ambruk sehingga menghalanginya. Ian mencoba berbagai cara, mulai dari menggunakan batu yang dibungkus dengan kain untuk mengangkat kayu di luar, sampai ide untuk membuat listrik mengalami konslet. Sayangnya ketika Ian mengutak-atik lampu itu, dia malah kesetrum dan pingsan. Listrik berhasil mati, akan tetapi tidak dengan tungku pemanasnya. Di tempat lain, Paman Wade tengah menyiapkan peralatan kembang apinya. Beau, si anjing, mengikuti instingnya dan pulang dengan sendirinya. Dia menggonggong ke arah sauna, membuat mereka bertiga di dalam mengira jika Paman Wade telah kembali. Mereka pun berteriak meminta tolong. Bersamaan dengan kehadiran Michael, Paman Wade menyalakan kembang api, sehingga Michael tidak bisa mendengar teriakan minta tolong dari mereka bertiga dan malah pergi. Beau kembali untuk menemui Paman Wade. Paman Wade yang merasa aneh dengan kelakuan Beau akhirnya menyetujui anjingnya itu untuk pulang. Lalu dia bertemu dengan Michael. Michael mengira jika dia ditinggalkan teman-temannya pergi ke pesta ketika dia tertidur. Paman Wade malah mengajaknya pergi sedangkan teman-teman Michael di dalam sauna tengah sekarat. Mereka pun mulai kehabisan air. Rene yang sudah tidak tahan berniat merusak alat pengatur suhu, akan tetapi Jane mencegahnya. Sempat terjadi perdebatan hingga akhirnya Jane tanpa sengaja memukul Rene sampai gadis itu pingsan. Sementara itu Michael malah asik menikmati puntung rokoknya dengan Paman Wade di pinggir danau. Keadaan semakin memburuk dan Jenna yang sudah kalah pun berusaha menghancurkan alat kontrol itu. Benar saja, suhu di pemanas naik dengan drastis. Ian emosi dan tanpa pikir panjang berusaha merusak tungku tersebut dengan tangan kosong. Ia tidak mempedulikan kulitnya yang melepuh. Kemudian yang ditakutkan pun terjadi. Tungku pemanas tersebut meledak. Tiba-tiba pintu sauna terbuka dan Jenna langsung mengambil air minum di dalam kulkas. Namun ternyata semua itu hanyalah imajinasi Jenna yang sudah setengah tidak waras. Pemanas memang sudah berhenti, tetapi semburan gas beracun yang keluar dari sana akan membuat mereka mati kehabisan nafas. Jenna berusaha menyelamatkan Rene yang sudah sekarat, sedangkan Michael yang sudah kembali malah kembali tidur di sofa. Dan mereka pun terjebak di sana sampai pagi. Dari awal kita sudah mengira jika penyebab terjebaknya mereka di dalam sauna berkat ulah Michael yang mabuk dan meletakkan kayu di depan pintu sauna. Esok harinya setelah Paman Wade pulang, dia dibuat sangat terkejut karena mengetahui jika ada 3 orang yang terjebak di dalam saunanya. Kemudian dia memanggil petugas medis dan kepolisian untuk ke kabinnya. Wade pun dimintai keterangan. Tentu saja dia tidak tahu. Michael yang menyadari kesalahannya hanya bisa menangis. Sementara itu Jenna dan Rene berhasil diselamatkan, sedangkan Ian harus tewas. Tanpa Ian mungkin mereka bertiga sudah tewas terpanggang di dalam sauna. Nah itu dia sobat rangkuman cerita dari film 247 derajat Fahrenheit. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, like, comment, and share.